Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik kita ini sangat luar biasa. Kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa. Karena ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini. Tommy Soeharto bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPP PKS membahas rencana kerjasama PKS di pemilihan tahun depan. Melakukan pertemuan bersama pimpinan PKS. Tommy Soeharto hadir didampingi Titik Soeharto dan pimpinan lainnya. Titik Soeharto yakin bisa membuat perubahan bagi Indonesia. Ya, karena kita sudah mendukung, jadi tentunya kita akan all out untuk memenangkan. Tentunya kami akan menyesuaikan program-program dari tim pemenangan. Jadi kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kita sesuai dengan tugasnya. Misalnya tugaskan untuk mungkin wilayah mana-mana gitu, kita ikut aja. Ya. Nah, target kita adalah kita ingin alternatif bagi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat kerakyatan, sama dengan ideologi zaman Pak Harto. Jelas pakar itu kami berpedoman kepada nasionalis dan agamis. Jadi pakar itu kedepannya ya apa yang bagus dari program Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi maupun Orde sekarang, yang bagus pasti kita akan teruskan. Tommy dan rombongan disambut Sekjen PKS Mustafa Kamal, lalu melakukan pertemuan secara tertutup bersama Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Asegaf, Sekjen PKS Mustafa Kamal dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Presiden PKS salah satunya membuka kerjasama. Senada dengan hal itu, Tommy Soeharto menjelaskan kolaborasi ini sebagai awal mempetakan kerjasama erat. Menjadi kelompok penekan untuk menguatkan, mereka memberikan penguatan-penguatan untuk mengkritisi pemerintah. Tentu dengan kami bisa bekerja sama di dalam parlemen, dan yang kedua itu jelas sekali kami bisa bekerja sama dengan, makanya masuk di dalam poin yang kelima. Memang seperti diketahui oposisi memang tidak secara langsung ada di Indonesia. Karenanya kami akan selalu berpihak pada rakyat. Apa kebijakan yang baik untuk rakyat, kami akan mendukung apa kebijakan tersebut. Tapi kalau tidak baik, tentunya kami akan menyuarakan juga untuk rakyat bagaimana yang lebih baik dan bagaimana solusinya juga untuk kebaikan itu. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu-waktu ke depan. Dan kesempatan yang lain kolaborasi atau kerjasama antara Partai Keadilan Sejahtera yang bisa kita sinergikan, kita bisa bekerja sama. Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufikul Hadi mengaku tak khawatir bila elektabilitas bakal calon presiden diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan masih berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tentu saja kami memperkirakan semua hasil survei tersebut dan kami tak ada kekhawatiran sama sekali apakah Anies di nomor 1, 2, atau 3, kata Taufikul Hadi. Taufikul Hadi menjelaskan pihaknya belum masuk ke daerah-daerah di pelbagai wilayah Indonesia untuk mengenalkan Anies. Ia mengatakan belakangan ini baru memperkenalkan Anies di kawasan Jabar dan Banten, serta beberapa daerah di luar Jawa secara terbatas. Kalau di Jateng kami belum bekerja sama sekali. Di Jatim baru sekali, ya kan? Jadi kami punya keyakinan Anies ini belum kami dorong popularitasnya secara maksimal. Kami tak ada kekhawatiran sama sekali, kata dia. Merespon itu, Taufikul Hadi memastikan koalisi partai sudah menyiapkan kiat-kiat khusus untuk memenangkan Anies. Sebagai contohnya, ia bakal memperkenalkan Anies secara masif ke seluruh Indonesia beberapa waktu ke depan. Upaya itu lanjutnya diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Anies sehingga bisa mengalahkan Ganjar dan Prabowo ke depannya. Kami yakin sekali bahwa Anies itu dia sesuatu sangat beda dengan yang lain.
dan presiden yang sangat diharapkan dalam kondisi Indonesia ke depan, kata dia. Kami sangat yakin menang Pilpres dan ada banyak kiat masih dorong Anies lebih tinggi popularitasnya, tambahnya. Beberapa hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei baru-baru ini menunjukkan posisi Anies masih berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Hasil survei dari lembaga indikator politik misalnya menunjukkan elektabilitas Ganjar tertinggi dengan 34%. Sementara Prabowo 31,7% dan Anies 25,2%. Temuan survei nasional indikator politik ini dilakukan selama periode 11 sampai 17 April 2023. Sementara itu, hasil survei lembaga SMRC mendudukkan elektabilitas Ganjar sebesar 20,8%, Prabowo 15,8% dan Anies 11,4%. Lembaga survei Poltranking turut merilis hasil survei di mana elektabilitas Prabowo tertinggi dengan 28,8%. Kemudian disusul Ganjar 27,5% dan Anies di posisi ketiga dengan 19,3%. Terpisah, juru bicara PKS M. Iqbal mengatakan, peta politik Indonesia jelang Pilpres 2024 masih dinamis. Dia berpendapat masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas jelang Pilpres. Rakyat akan memilih pasangan capres dan cawapres, wajar saja kalau mayoritas dalam survei banyak yang belum memutuskan, tambahnya. Anies kini didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisikan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sampai saat ini koalisi ini belum menentukan siapa cawapres untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.